Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak para pecatur yang ingin mengetahui sudah berapa elo rating mereka. Apakah masih di bawah 1000, atau masih sekitaran 1500, atau sudah 2000, atau sudah setingkat master sekitar 2200, atau sudah setingkat grandmaster 2500. Untuk mereka yang sudah pernah ikut turnamen catur elo rating standar FIDE, tentu sudah tahu elo rating mereka karena setelah selesai turnamen akan keluar elo rating setiap pemain yang ikut dalam turnamen tersebut. Tetapi bagi mereka yang belum pernah ikut turnamen yang ada elo rating, tentu belum tahu berapa elo rating mereka. Sebenarnya ada cara mengetahui elo rating tanpa ikut turnamen catur FIDE yang langka di Indonesia. Cara ini paling banyak dipergunakan di seluruh dunia untuk mengetahui kekuatan catur bagi mereka yang tidak bisa ikut dalam turnamen catur standar FIDE. Nah, bagi Anda yang tidak punya waktu untuk ikut turnamen catur elo rating, silahkan ikuti video saya ini. Di sini saya akan berikan 100 posisi yang dipergunakan untuk menghitung elo rating Anda. Satu posisi nilainya 25. Jadi 100 posisi sama dengan 2500. Itu artinya, kalau jawaban Anda benar semua, maka elo rating Anda 2500. Ini sudah setingkat grandmaster. Sebelum kita mulai, silakan Anda dengar dulu petunjuk ini. 1. Saya akan buat 10 video, mulai bahagian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai video bagian 10. Masing-masing video berisi 10 posisi. 2. Saya akan berikan 3 pilihan jawaban A, B, dan C. Hanya satu yang benar, nilainya 25. Itu artinya, bila Anda menjawab benar semua, maka nilai yang Anda dapat 250. Sebab dalam satu video berisi 10 posisi. 3. Setelah saya berikan posisinya, silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Ingat, Anda hanya boleh menghitung langkah terbaik di dalam otak saja. Anggap Anda sedang berada dalam turnamen catur sebenarnya. 4. Setelah Anda mengikuti semua seri video ini, yaitu 10 video, maka jumlahkanlah semua nilai yang Anda dapatkan, dan total nilai itulah elo rating Anda. Selamat mengikuti. Ini adalah video yang ketiga. Kita mulai dari posisi nomor 21. Silakan Anda lihat posisi saat ini. Di sini peluang putih paling tinggi hanya remis. Nah, saya berikan 3 jawaban. Yang jawaban A, bidak maju E7. Yang jawaban B, bidak H6. Sedangkan yang C, bidak C3. Silakan Anda pause video dan pilih jawaban Anda di antara 3 A, B, dan C. Di sini jawaban putih agar bisa mempunyai peluang remis, yaitu yang B, bidak maju H6. Di sini lah raja pukul bidak, bidak E7, benteng B8, raja C1, raja G7, bidak maju jadi menteri, benteng pukul bidak, raja B2, benteng E2, raja A1. Bila benteng pukul kuda tentu remis, maka di sini hitam raja F6, kuda
B4, Raja E5, kuda, pukul bidak, dan posisi jadi remis. Benteng raja melawan raja kuda. Itu kalau sama-sama tidak salah melangkah posisi remis. Sekarang bagaimana dengan pilihan yang lain? Yang dua lagi. Misalkan bidak E7. Di sini jelas putih kalah. Karena raja F7, bidak maju, bidak jadi menteri, kuda pukul menteri, benteng pukul kuda, bidak maju, benteng H1, maka hitam unggul atau menang. Yang ketiga, bila kuda C3 jelas langsung kalah sama menteri, jadi bidak maju jadi menteri, kuda pukul menteri, benteng pukul kuda, dan posisinya sama seperti yang tadi. Posisi nomor 22, silakan Anda perhatikan. Di sini peluang putih hanya remis. Saya berikan 3 jawaban. Yang A, bidak G3. Yang B, kuda F5. Yang C, benteng B7. Silakan Anda pause video dan cari jawaban Anda. Di sini langkah terbaik putih, yaitu yang jawaban A, bidak maju G3. Bila gajah pukul bidak, raja benteng E8, benteng skak, raja G1, gajah skak, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, benteng E7, gajah B1, benteng B7, dan posisi berimbang. Bagaimana seandainya langkah putih yang lain? Misalkan yang B, kuda F5, maka di sini gajah skak, raja lari, gajah skak, raja lari, gajah open skak, skak mat. Dan sekarang pilihan yang satu lagi, benteng B7, juga sama. Putih juga akan mat dalam 3 langkah. Posisi nomor 23. Ini posisi menang untuk putih. Saya berikan 3 pilihan langkah. Yang pertama, gajah D7. Ini A. Yang B, gajah G5. Yang C, bidak maju D4. Silakan Anda pause video dan pilih salah satu dari yang 3. Di sini jawaban terbaik putih, yaitu A, gajah ke
D7. Nah, di sini bila benteng tentu menteri pukul kuda, menteri pukul gajah, menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng F8 skak mat. Sedangkan pilihan yang dua lagi, seandainya di sini gajah tentu posisi draw karena kuda sempat E6 menyerang gajah dan menteri. Gajah terpaksa pukul, menteri pukul, dan posisi draw. Begitu juga dengan bidak maju D4. Hitam punya kesempatan untuk membela diri dengan gajah C8. Gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, dan posisi juga draw. Posisi nomor 24. Di sini putih lebih unggul. Saya berikan 3 jawaban langkah putih. Yang A, gajah F4. Yang B, kuda E4. Yang C, kuda pukul gajah. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih C, yaitu kuda pukul gajah, benteng pukul kuda, bidak maju mengancam menteri, kuda. Bila kuda pukul, maka tentu di sini pukul gajah. Kuda mengancam benteng, bidak pukul, menteri pukul benteng, gajah mengancam menteri, menteri lari, benteng pukul bidak, dan posisi putih unggul. Dan di sini tadi seandainya di sini seandainya menteri yang pukul bidak, ke B4. Tentu di sini menteri ke D2 mengancam gajah. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, benteng skak, raja lari, dan posisi putih tetap lebih unggul karena salah satu gajah atau kuda lenyap. Sekarang bagaimana seandainya pilihan yang lain? Seperti pilihan A, gajah F4. Tentu kuda F6 dan serang putih tidak terlalu berbahaya. Dan begitu juga dengan pilihan kuda ke E4. Maka bidak maju C5 dan serang putih juga tidak terlalu berbahaya. Posisi nomor 25. Posisi putih sangat unggul. Di sini 3 pilihan langkah putih. Yang A, menteri A4. Yang B, benteng pukul gajah. Yang C, menteri pukul menteri. Silakan Anda pause video dan pilih langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yang B, yaitu
benteng pukul gajah. Dan bila di sini bidak pukul benteng, tentu kuda D4 raja lari, kuda E6 skak menteri, bidak terpaksa pukul, benteng pukul F8 skak mat. Nah, bagaimana seandainya di sini menteri yang pukul menteri? Tentu kuda pukul menteri, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan bidak tidak bisa pukul kuda. Itu artinya putih unggul satu kuda. Bagaimana dengan pilihan yang lain seperti pilihan A, menteri A4? Tentu di sini bidak maju F6 dan serangan putih tidak terlalu berbahaya. Dan bagaimana dengan pilihan menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan serangan putih juga tidak terlalu berbahaya. Posisi nomor 26, putih unggul. Saya berikan 3 jawaban putih. Yang jawaban A, menteri E5. Yang B, menteri skak C4. Sedangkan yang C, bidak pukul gajah. Silahkan Anda pause video dan pilih jawaban Anda. Di sini jawaban yang benar yaitu B, menteri skak ke C4, raja lari, benteng pukul skak, raja pukul benteng, benteng skak, raja lari, menteri skak, raja lari, menteri skak, skak mat. Bagaimana kalau pilihan yang lain? Misalkan yang A, menteri E5. Tentu di sini gajah tutup, bidak maju D7, raja menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, raja F8, dan posisi hitam lebih unggul. Bagaimana kalau yang satu lagi? Yang C, bidak pukul gajah. Tentu benteng pukul bidak dan serangan putih, atau artinya hitam masih mengintip. Posisi 27. Saya berikan 3 langkah dari putih. Yang A, gajah pukul bidak. Yang B, menteri D7 mengancam benteng. Yang C, bidak H3. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yang A, yaitu gajah pukul bidak, raja pukul gajah, menteri skak, raja lari, bidak sorong, benteng A8, menteri skak,
raja G7, bidak jadi menteri skak, benteng pukul menteri, menteri pukul benteng, skak mat. Bagaimana kalau langkah lain? Yang pilihan B, menteri D7, maka menteri F8 posisi jadi draw. Dan yang satu lagi yang C, bila bidak maju H3 sama menteri F8 juga draw. Posisi nomor 28, silakan Anda cari langkah terbaik putih. Saya berikan 3 pilihan. Yang A, gajah C4, yang B, gajah D3, yang C, gajah E2. Silakan Anda pause video dan pilih langkah terbaik untuk putih. Di sini langkah yang terbaik untuk putih yaitu yang B, gajah ke D3. Bila kuda C6, bidak D5, kuda A5, raja E2, bidak B6, benteng H C1, dan posisi putih lebih bagus. Bagaimana seandainya di sini pilihan yang A, gajah C4, tentu kuda C6, bidak D5, kuda mengancam gajah, gajah lari, dan hitam bidak E6, hitam bisa menghancurkan bidak pusat putih. Putih salah strategi dalam pembukaan. Bagaimana kalau pilihan satu lagi yang C, yaitu bidak E2, sama juga. Kuda maju, bidak maju, hitam bidak E6, dan bidak pusat putih juga hancur. Posisi nomor 29. Silakan perhatikan posisi saat ini. Bagaimana cara Anda menyusun serangan atau memulai serangan dari posisi seperti ini? Saya berikan 3 jawaban atau 3 langkah putih. Yang pertama A4, yang kedua gajah A6, dan yang ketiga kuda E4. Silakan Anda pause video dan pilih atau cari jawaban Anda. Di sini langkah seorang grandmaster atau langkah yang sudah mahir catur, dia akan mainkan pilihan A, yaitu bidak A4. Dia mulai melakukan serangan di sayap menteri. Bagaimana seandainya pilihan lain? Misalkan yang pilihan B, gajah A6, menteri C8, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, hitam bisa mengimbangi putih. Yang pilihan C, kuda E4, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, kuda mengancam menteri, menteri C2, hitam bidak B5. Putih terlalu cepat menukar-nukar buah dan hitam
mempunyai serangan di sayap menteri. Posisi nomor 30. Silakan Anda perhatikan dengan teliti. Hanya satu langkah putih yang bisa membuat menang. Saya berikan 3 pilihan. Yang A, gajah pukul kuda. Yang B, bidak pukul bidak. Yang C, rokade. Silakan Anda pause video dan pilih langkah Anda. Jawaban yang benar di sini yaitu A, gajah pukul kuda. Bila gajah pukul gajah, gajah D5 dan benteng atau perwira hitam lenyap. Bagaimana dengan pilihan lain? Yang B misalnya, bidak pukul bidak, bidak maju mengecam gajah, gajah B3, bidak pukul bidak, dan posisi berimbang. Dan pilihan satu lagi, yaitu rokade, gajah B7, dan hitam juga bisa mengimbangi. Sahabat catur, itu tadi cara mengetahui elo rating Anda. Silakan Anda catat berapa nilai yang Anda dapatkan. Nanti setelah Anda melihat semua seri video ini, baru Anda jumlahkan, dan itulah elo rating Anda. Ini adalah video bagian ketiga. Untuk video bagian keempat akan menyusul secepatnya. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Annihilation of Defense. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepilnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.